Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Arya Dewa dalam acara Jaibat News. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan menyajikan berita aktual dan terkini yang dikemas secara menarik. Untuk berita pertama, kondisi Pantai Parangtritis, Hari Raya Lebaran terpantau sepi pengunjung. Tidak seperti libur Lebaran sebelumnya, yang selalu ramai dipadati para wisatawan yang sedang mudik ke kampung halaman. Hal tersebut berdampak kepada pendapatan masyarakat sekitar yang mengalami penurunan. Berikut liputan selengkapnya. Saya Adiri Skutra Nugraha sedang melaporkan langsung di salah satu kawasan wisata Yogyakarta, yaitu salah satunya Pantai Parangtritis. Parangtritis memiliki daya tarik tersendiri karena mempunyai komposisi alamnya yang khas serta hamparan pasir yang luas memanjang. Pantai Parangtritis yang biasanya ramai dengan pengunjung kini pada H-2 Lebaran terlihat sangat sepi. Pemandangan yang biasanya dipenuhi dengan pengunjung kini hanya dihiasi oleh pasir pantai dan deburan ombak. Selamat sore lagi pemirsa, saya masih berada di kawasan Parangtritis, tapi sekarang saya berpindah di Parangkusumo, yaitu masih dengan kondisi sepi. Dampak sepinya kawasan wisata Parangtritis membuat masyarakat sekitar yang mencari nafkah berjualan dan juga mengelola parkir ikut terkena imbasnya saat sepi. Ini kebetulan juga saya bersama Bapak Anto sebagai penjaga salah satu parkir di kawasan ini. Saya mau bertanya Pak tentang kawasan pariwisata Pantai Parangtritis ini. Gimana peningkatannya liburan puasa ini sebelum Lebaran Pak? Apakah meningkat atau malah menurun? Soalnya kan masih H-2 sebelum Lebaran gitu Pak. Sementara sekarang masih sepi-sepi aja, mungkin H-3 mulai rame soalnya pengunjung datangnya dari orang-orang mudik gitu, apalagi sekarang masih bulan puasa, jadi sementara masih sepi. Rame lagi mungkin H-3 udah mulai budak pariwisata di sini daerah Parangtritis, kemungkinan ya moga-moga tambah ramai dari tahun kemarin. Tahun kemarin kan ada covid juga ada. Nah, sekarang kan udah kembali normal lagi lah, nggak kayak dulu. Dari UMKM dari sini juga meningkat lagi ya Pak? Betul. Kukus merupakan salah satu oleh-oleh khas dari daerah Yogyakarta, sehingga banyak orang tertarik untuk membeli sebagai oleh-oleh dari Yogyakarta. Berikut tayangan berita selengkapnya. Bersama saya di sini sebagai reporter di acara ini. Saya adalah Nada. Saya lagi mereview dan meliput bakpia kukus Karista. Ya, di sini bersama Mbak siapa ya? Dani. Mbak Dani. Oke. Bakpia ini biasanya tuh di hari-hari biasa itu rame atau gimana, Mbak? Rame pas lebaran ini sih. Pas lebaran ini mengalami kenaikan ya berarti ya. Dari tahun kemarin omsetnya kira-kira semakin menaik atau Semakin kurang? naik. Oh, semakin naik ya. Berarti banyak pengunjung-pengunjung dari luar daerah yang datang ke sini untuk membeli bakpia ini. Pada hari biasanya atau pas hari lebaran nih kan naik tuh. Iya. Pas naik kan omsetnya meningkat dibanding tahun kemarin berarti. Bakpia yang biasanya diminati itu apa, makanan di sini atau apa? Bakpia kukus sih. Bakpia kudus. Bakpia kukus. Kukus. Bakpia kukus. Yang dari apa rasanya? Rasanya semuanya sih
Bestseller. Paling recommended berarti di toko ini tuh bakpia kukusnya. Iya. Sehingga berarti banyak kayak turis-turis atau dari luar daerah itu paling meminati bakpia kukus daripada jenis makanan yang lain. Baik. Makasih ya Mbak, sekian wawancara dari saya dari liputan ini. Semoga kedepannya bakpia kukus ini dapat semakin meningkat omsetnya. Terima kasih. Menjelang berakhirnya masa libur Lebaran 2023, terpantau arus lalu lintas di Simpang Prambanan mengalami peningkatan. Berikut informasi selengkapnya. Selamat siang pemirsa, saya Dihayu melaporkan dari kawasan Jalan Jogja Solo, tepatnya di Simpang 3 Prambanan terkait arus balik Lebaran 2023. Kepadatan arus lalu lintas masih terjadi di beberapa titik, tepatnya di Simpang 3 Prambanan. Untuk informasi lebih lanjut, kami akan mewawancarai kepada pihak kepolisian yang sedang berjaga. Selamat siang dengan Bapak siang. Dengan Ibtu Antonius Mata Sarjana Hukum, Kapos Pelayanan Terpadu Prambanan, Klaten. Dengan Bapak Ibtu Tony. Ya, betul sekali, dipanggil Tony saja. Ya, Bapak Tony. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah kepadatan lalu lintas sudah berkurang dari hari-hari sebelumnya, Pak? Kalau untuk kepadatan arus sudah menurun sedikit, namun masih istilahnya itu masih riah, terutama yang dari Jogja ke arah Klaten, karena mungkin akan menuju ke Jakarta yang sisa-sisa itu masih cukup padat, namun kita lakukan pengaturan secara kontinu. Baik, untuk mengatasi kepadatan arus balik itu dari pihak kepolisian apakah ada cara gitu, Pak? Selalu ada cara untuk mengurai arus yang padat ini. Apabila sampai terjadi sangat padat, krodit dan tidak bergerak, kami akan melakukan rekayasa lalu lintas. Contohnya seperti Jalan Candi Sewu, kita jadikan one way. Kemudian semua penggal-penggal jalan kita sekat, kemudian kita melancarkan arus yang lurus sehingga tidak terjadi kemacetan atau berbelok arah, hanya pada tempat tertentu saja. Baik, adakah pesan untuk pemudik arus balik yang sedang melakukan perjalanan arus balik, Pak? Untuk pengguna jalan, terutama masyarakat yang menggunakan jalan pada arus balik ini, agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas, tidak usah berebutan, meskipun arusnya sangat ramai, meriah, namun ikutin peraturan, tidak usah ngebut-ngebutan. Apabila sudah kesel, agar istirahat beberapa saat di rest area agar kembali fresh kembali dan melanjutkan perjalanan. Doa kami hanya satu, adalah keselamatan di jalan agar sampai tujuan dengan selamat. Baik, itu saja Pak. Terima kasih Bapak Tony atas siap. informasinya ya. Ya, oke, thank you. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan terkait arus balik Lebaran 2023. Dihimbau untuk para pemudik untuk selalu berhati-hati agar selamat sampai tujuan. Saya Dihayu melaporkan dari kawasan Simpang 3 Prambanan. Sekian dan terima kasih. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut dengan berita yang menarik lainnya. Nas, ngapain Nas? Es capcau 1 Pak. Es camcau si AA dibuat dengan bahan pilihan sehingga memberikan sensasi menyegarkan yang tak terlupakan. Rasakan dinginnya es yang meluncur di tenggorokan Anda dan biarkan rasa manis yang memanjakan lidah Anda. Es camcau si AA menyegarkan Anda dari dalam. Selamat datang Triple D.
Kalian ditugaskan untuk mengambil data seseorang. Di gedung itu sudah ada orang yang akan menyambut kalian. Lakukan tugas ini serapi mungkin. Semoga berhasil. Coba periksa dulu. Tertangkapnya seorang kepala perusahaan karena melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara senilai ratusan triliun rupiah. Kerja bagus. Berjumpa lagi dengan saya Arya Dewa dalam acara Jaibat News, Soto Garing. Kuliner soto ini unik karena soto tersebut disajikan tanpa kuah. Berikut berita selengkapnya. Soto adalah makanan khas Indonesia yang biasanya berkuah, baik kuah berbumbu maupun kuah bening. Namun, jangan heran dengan soto yang satu ini, karena disajikan tanpa kuah. Ini dia toring, alias soto garing atau soto kering. Mungkin terdengar aneh, tapi menu kuliner ini sudah ada sejak puluhan tahun silam di Klaten dan Boyolali, Jawa Tengah. Misalnya di tempat soto Bumenah yang sudah ada sejak tahun 1990. Isian toring sama dengan soto lainnya seperti kol, toge, seledri, dan ayam suwir. Toring adalah soto tanpa kuah sama sekali yang ditambah kecap manis. Sebagai pelengkap bisa ditambah gorengan atau sate-satean. Sudah berapa lama jualan soto di sini? Ada perbedaan sendiri nggak Ibu dari soto kering sama soto biasa di sini? Ya perbedaannya cuma gitu, cuma sama kering. Rasanya yang sederhana tapi unik ini, itulah yang membuat menu tersebut tetap digemari oleh masyarakat. Ada Rizky Putra Nugrah, Klaten, Jawa Tengah. Berita selanjutnya, terdapat salah satu tempat ngopi yang asik di daerah Kaliurang dengan pemandangan Gunung Merapi yang menawan menjadikan tempat ini sangat direkomendasikan bagi wisatawan untuk menghabiskan waktu mereka sambil menikmati keindahan alam. Berikut informasi selengkapnya. Di kota Yogyakarta, ada sebuah tempat yang bernama Kopi Merapi yang berlokasi di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Kopi Merapi menjadi salah satu destinasi para wisatawan maupun warga Jogja untuk tempat bersantai yang memiliki pemandangan Gunung Merapi. Tempatnya pun cukup luas dan dapat menampung banyak orang. Salah satu pengunjung yang akan kita wawancarai yaitu Mas Devan. Kenapa kakaknya mau nongkrong di Kopi Merapi? Karena tempatnya sih nyaman, yang pertama, yang kedua terus enak, ini makanannya, kopinya juga enak. Terus kalau buat kumpul-kumpul juga worth it banget sih. Menurut kakak pemandangannya tuh gimana sih di sini? Pemandangannya sih bagus ya, langsung view-nya itu gunung. Karena terus banyak tumbuhan-tumbuhan kayak pohon-pohon gitu-gitu sih. Terus kakak tahu Kopi Merapi itu dari mana? Dari teman pertamanya. Dari teman terus penasaran karena lihat tempatnya bagus, cobain aja. Terus kakak sendiri sering nggak berkunjung di sini sama teman-teman atau sendiri? Baru pertama kali sih ini, baru pertama kali. Terus menurut kakak pribadi nih, recommended nggak tempat ini buat nongkrong sama teman-teman atau keluarga?
Kalau buat keluarga sih recommended banget, tapi kalau buat misal nugas ya butuh effort banget juga untuk berangkat naik dan turunnya. Kalau gabut sih nggak apa-apa, worth it banget. Arum Nada melaporkan dari lokasi untuk Jaibat News. Beberapa komoditas bahan pokok di Pasar Keranggan Yogyakarta mengalami kenaikan. Namun, terdapat beberapa komoditas bahan pokok yang mengalami penurunan. Berikut informasi selengkapnya. Kondisi harga bahan pokok di Pasar Keranggan terpantau stabil. Harga bahan pokok mengalami penurunan dari beberapa waktu yang lalu dan terpantau stabil sampai saat ini. Ada mas, ya telur terutama. Oh, telur. Naiknya tinggi bu? Enggak, cuma 1.000, 2.000. 1.000, 2.000. Kalau yang besar itu 30.000 per kilo. Kalau yang kecil itu 32. Selain telur ada lagi bu? Enggak ada ibu. Dengan telur? Naiknya bandanya masih stabil. Beras juga masih stabil? Iya, malah agak turun 100. Naiknya turun kok. Turun? Kalau dampaknya kenaikan harga telur itu gimana bu? Dirasakan, sangat dirasakan? Jadi nggak pengaruh, nggak mengikuti kalau di pasar itu mengikuti harga pasar. Berarti nggak ada penurunan penjualan apa-apa? Boten enggak. Harapannya tinggi harga-harga pasar ke depannya lebih begitu. Ya nek pedagang itu kan mintae kalau pemerintah ngatekke memperdulikan itu ya sing stabil murah ngono Mas, biar masyarakat enak. Tapi ini juga nek di Pasar Keranggan kayaknya sudah pelanggan itu sudah apa ya mengikuti arus. Hanya ada beberapa kebutuhan bahan pokok yang mengalami peningkatan harga, namun tidak terlalu tinggi. Para penjual berharap agar harga bahan pokok dapat selalu stabil. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara dengan berita yang menarik lainnya. Mas, ngapain mas? Es capcau 1 pak. Es camcau si AA dibuat dengan bahan pilihan sehingga memberikan sensasi menyegarkan yang tak terlupakan. Rasakan dinginnya es yang meluncur di tenggorokan Anda dan biarkan rasa manis yang memanjakan lidah Anda. Es camcau si AA menyegarkan Anda dari dalam. Selamat datang Triple D. Kalian ditugaskan untuk mengambil data seseorang. Di gedung itu sudah ada orang yang akan menyambut kalian. Lakukan tugas ini serapi mungkin. Semoga berhasil. Periksa dulu. Tertangkapnya seorang kepala perusahaan karena melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara senilai ratusan triliun rupiah.
berjabat. Berjumpa lagi dengan saya Arya Dewa. Akhir-akhir ini judi online di kalangan remaja mengalami peningkatan signifikan yang mengakibatkan dampak buruk. Salah satunya, banyak dari mereka terjerat pinjaman online. Untuk itu, kami tim Jabat melakukan investigasi mengenai hal tersebut. Untuk informasi selengkapnya, berikut tayangan untuk Anda. Jangan biarkan kecanduan judi online menjadikan Anda terjebak dalam lingkaran pinjaman online dan gangguan mental. Di era kemajuan iptek, banyak sekali dijumpai permainan yang memberikan harapan kepada penggunanya sebagai hadiah seperti permainan judi online. Tak hanya orang dewasa yang memainkannya, bahkan remaja sekarang pun memainkannya. Berbagai macam alasan yang diberikan para pemainnya seperti itu hanyalah sebuah hiburan saja, hingga jalan keluar untuk mencari uang secara instan. Sejak tahun 2020 itu masih di jenjang SMA. Kalau saya pribadi dikenalkan malah sama satpam sekolahan saya dulu. Kalau satpam? Satpam sekolahan itu soalnya saya penasaran kan, pengen tahu gitu. Terus akhirnya saya tanya, dikasih lah situsnya itu, terus saya bermain. Terus bermain? Iya, enggak sih. Enggak. Malah susah. Susah sekali, malah gimana ya, nggak bisa dikatakan mudah sih, malah susah banget cari uang dari judi itu, malah mustahil lah. Iya. Tagihan ya karena penasaran mas. Oh, penasaran, kita kan pengen cari uang yang instan toh. Terus kita nyoba gitu, kok malah dikasih kalah terus. Nah pas kalah itu kita penasaran, akhirnya ketagihan, pengen menang gitu, penasaran pengen menang, malah jadinya kalah terus, masih dendam, diterusin jadi kalah, ya gitulah pokoknya. Untuk modal sendiri dari kerja ya mas ya, kasarannya kita dulu kan ada usaha kan, ada usaha sama kakak kelas itu. Nah dari kerja itu tak pakai uangnya. Terus ada juga minjem temen. Minjem 50 apa 100 gitu. Bilang balikin besok. Taunya balikinnya bisa seminggu, sebulan gitu. Pokoknya ya dari uang sendiri sama minjem temen. Tapi kebanyakan juga dari minjem sih. Iya, kalau pinjol? Pinjol pernah juga. Dari pinjol juga. Pinjaman online terakhir hampir di angka 6 juta mas. 6 juta? 6 juta rupiah. Itu bisa kebayar nggak? Kebayar cuma, ya alhamdulillah kebayar 5 juta 200, sisanya kabur. Sisanya kabur? Nggak tak bayar lah. Itu keseluruhan pinjol 6 juta, tak bayar 5,2, sisanya nggak tak bayar. Pinjol. Berarti dicari di debt collector terus? Iya, sampai sekarang masih dicari terus. Jangan biarkan kecanduan judi online menjadikan Anda terjebak di dalam lingkaran pinjaman online dan gangguan mental. Target pinjaman jasa online saya tuh pertama tuh biasa dari orang-orang yang sudah kecanduan judi dan sedang membutuhkan dana cepat. Ya percaya sih, karena kita mempunyai salah satu prosedurnya itu dengan cara ada jaminan seperti barangnya itu KTP atau laptop dan sebagainya. Biasanya itu dari orang yang sudah meminjam terus dan mempunyai teman yang sedang membutuhkan dana penyegaran, nah itu dari mulut ke mulut lah, seperti itu. Kalau nggak bayar tuh pertama kita kasih peringatan tuh, seperti salah satunya kita datengin ke rumahnya untuk minta kejelasannya gimana cara dia minta, misalnya kita kasih keringanan waktu dan sebagainya, dan kalau tidak membayar lagi kita samperin lagi dan ya seterusnya gitu. Kalau dari sistem pinjaman online saya tuh 10% potong depan, jadi kayak misalnya Anda mau minjem ke saya itu 1,5 juta dan itu 10% potong depan tuh jadi 150 dipotong depan. Jadi pas mau minjem itu
bukan 1,5 juta, jadi 1,5 juta kurang 150 seperti itu. Permainan judi online ini memberikan banyak dampak negatif, terutama menjadi alasan seseorang terjebak di dalam lingkaran pinjaman online yang mampu mengganggu psikologi seseorang hingga mampu menyebabkan gangguan mental. Kalau dari sudut psikologi, judi online itu pertama yang disasar itu adalah bagaimana agar pertama menarik dulu perhatian dari orang-orang yang akan ditargetkan untuk masuk ke dalam lingkaran itu. Kalau dari sudut teori itu ada di otak. Jadi ada ketertarikan, makanya sering kalau misalnya ada banner itu kan warnanya yang terang, itu perhatian. Memang awalnya dari otak terus memang ke mata gitu, jadi itu prosesnya. Dan setelah perhatian itu didapat dan mereka mendapatkan kesenangan, ketika kesenangan itu terjadi pada diri individu, itu mempengaruhi hormon di otak, akhirnya membuat kecanduan. Ketika dia mendapatkan jackpot, dan biasanya lembaga-lembaga yang membuka usaha judi online itu membiarkan dulu si pemain ini untuk mendapat kesenangan itu. Kan mereka punya effort untuk gimana caranya agar usaha ini dapat berkembang dan untung. Begitu juga orang punya usaha judi online kan pengennya untung gitu ya, nggak mau dia juga bangkrut, sehingga tidak akan dibiarkan semua pemain-pemain itu menang seterusnya, karena kalau gitu akhirnya nggak ada untung buat mereka. Sehingga ketika akhirnya walaupun dia kalah gitu, karena tadi sistem yang dibuat oleh itu, karena sudah kecanduan, akhirnya dengan segala cara dia akan mencari hormon dopamin itu akan muncul lagi, sehingga akhirnya kalau misalnya akhirnya dia sudah berusaha dan dia nggak dapat, akhirnya dia menjadi berubah gitu, jadi temperamental, dan mungkin nggak hanya emosi aja tapi perilaku juga. Akhirnya ya itu dengan segala cara, dengan yang tadinya dia mungkin tidak suka mencuri jadi suka mencuri gitu, karena untuk memenuhi kesenangannya itu tadi. Kalau sudah kecanduan, kita lihat ada level-levelnya, tingkat kecanduan itu ada level rendah, sedang, tinggi, ada yang memang otak tadi sudah rusak. Kalau sampai di otak yang sudah rusak, kan ada kecanduan ini, kecanduan main game ya, dan akhirnya perilakunya jadi marah-marah, semua barang dibanting, orang tuanya juga dipukulin. Itu sebenarnya di luar kontrol dia, karena memang otaknya yang sudah rusak. Karena konselor, psikolog, dan psikiater itu beda. Kalau psikiater itu background itu pendidikannya adalah dokter. Jadi dia S1 kedokteran, terus dia ambil spesialis kejiwaan yang bertugas di rumah sakit jiwa atau jiwa. Sehingga butuh layanannya itu adalah dengan memberikan obat, dan sedangkan orang sudah kecanduan yang tingkat tinggi tadi ada kerusakan otak itu harus dengan psikiater dengan diberi obat untuk meminimalisir kerusakan di otaknya. Jadi kalau misalnya masih rendah, itu masih bisa dengan talk terapi gitu, dengan pendekatannya dengan pendekatan kognitif perilaku namanya. Jadi gimana merubah mindset gitu. Layaknya efek buruk judi online mampu menjadikan momok yang mengerikan bagi masyarakat, sehingga perlunya literasi dan edukasi untuk para masyarakat agar mampu menjauhi permainan judi online. Tak terasa sudah 30 menit kami menemani siang Anda dengan berita-berita yang menarik. Jangan lupa tetap saksikan Jaibat News setiap hari pada jam 12 siang sampai jam setengah 1 siang. Saya Arya Dewa dan seluruh rekan redaksi pamit undur diri.